Oke, untuk mata kuliah fisika, materi yang sudah saya sampaikan kemarin tentang dinamika dan kinematika dan dinamika partikel, maka hari ini saya akan menyampaikan gerak harmonik, ya, gerak harmonik sederhana. Sambil menunggu teman-temannya, saya akan share screen dulu terlebih dahulu. Nanti kalau nggak kelihatan, mohon Bapak Ibu berkomentar atau chat Zoom kalau misalnya nggak kedengaran di saya. Maka bisa dilihat. Sebelum saya melanjutkan materi yang ketiga, saya sudah mengirimkan. Bentar. Yuk, izin yuk, nak ngajar yuk, kecilin dikit suaranya. Terima kasih. Halo. Iya. Saya lanjutkan kembali. Apakah video terlihat di layar? Terlihat. Ya, saya akan membuka video tentang hukum Newton 1 ya. Ini yang terkait tentang dinamika partikel. Kelihatan Bapak, Ibu, videonya? Belum dibuka. Belum. Ini masuk, Pak? Belum dibuka itu, Bu. Belum diklik, Bu. Masuk, Pak? Bisa dilihat, Pak? Belum, Bu. Belum tampil. Nah, pembukaan itu. Kita keluarkan dulu. Tampil abu. Belum tampil videonya? Udah, Bu. Tampil video. Belum. Oke. Ini saya munculkan, ini muncul. Masih loading. Muncul. Mic-nya tolong di-mute, Pak. Sering bunyi. Siapa yang di Kelihatan videonya Bapak Ibu? Belum, Bu. Belum juga? Oh, belum. Belum tampil. Belum tampil. Bukan ya? Oke, seperti saya sudah sampaikan, hukum Newton 1, 2, dan 3, di mana jika gaya atau resultan yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0, maka dia diam. Ini ditunjukkan di video ini, seseorang sedang mendorong kursi dengan gaya, maka gaya sama dengan massa dikali percepatan. Jika resultan gaya yang bekerja, benda itu tidak sama dengan 0. Mana? Videonya belum tampil, Bu. Belum tampil ya? Bu, Oke, sebentar. Saya stop. Videonya belum tampil, Bu. Iya, bentar. Oke. Saya coba share screen slide dulu ya. Mungkin ini bermasalahnya di tampilan video ini. Saya memunculkan ini masuk nggak? Masuk. Masuk. Oke. Masuk. Ya, sekarang saya tampilkan video ini. Kelihatan? Kelihatan, Bu, urutan videonya. Oke. Saya menghidupkan. Terlihat? Terlihat. Oke. Ngebuk, Bu. Ngebuk. Tidak, terlihat. Ini kelihatan videonya, Pak? Tidak, Bu. Ini aja, Bu, belum tampil. Aduh. Tidak ada, Bu. Ada tampilannya. Okay, I don't know what should I do. Okay. Oke, I'm here. Yes. Saya munculin ini dulu aja ya. Slide-nya dulu. Jadi saya ulang kembali bahwa terkait fisika
yang kita pelajari kemarin itu di dinamika partikel itu mengenai hukum Newton 1, 2, dan 3 salah satunya. Kita buka file ini kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Cuman Iya. videonya nggak tampil. Oh, nggak tampil. Iya. Tapi videonya tidak terbuka. Kak Bu tidak tampil dulu. Kenapa, Pak? Kenapa? Belum tampil, Bu, videonya. Iya. Iya. Ini kelihatan. Saya nunjukin beberapa video di sini kelihatan. Kelihatan, Bu. Soalnya saya nggak punya admin, jadi saya sendiri yang mengerjakan. Saya sendiri juga yang mengedit nanti hasil videonya. Ya. Tapi ku jadi admin. Hancur. Ini kelihatan nggak? Ya, cuman belum tampil, Bu, videonya masih loading ya. Kenapa ya? Nah, Pak Ketua Kelas. Ayo. Oke, udah. Kalau gitu nggak usah pakai video. Kita langsung aja ke slide. Jadi pada saat pertemuan tatap muka saja saya tampilkan video. Oke, karena sudah masuk semua, saya tidak menggunakan Google Form. Tadi dia bilang jejak digital absennya pakai Google Form. Saya tidak membuat link Google Form, jadi biar saja saya mengambil foto. Nanti saya stop dulu. Oke, karena ini saya rasa sudah cukup ya. Silakan dihidupkan dulu, nanti saya ngambil dokumentasi dulu, baru kita mulai kuliahnya. Nah, saya akan ada absen di awal dan di akhir. Jadi artinya yang masih tetap bertahan, ini saya anggap sebagai absen. Mohon izin saya mute semua ya. Oke. Ya. Mohon maaf, saya mute dulu. Baik, kita mulai dengan menghidupkan video terlebih dahulu, Bapak Ibu. Saya akan mengambil dokumentasi untuk kehadiran pada hari ini untuk mata kuliah saya fisika. Mohon untuk menghidupkan video, nanti di perjalanan boleh dimatikan. Dan pastinya jika Bapak Ibu tidak mendengarkan apa yang saya sampaikan pada hari ini, maka Bapak Ibu tidak bisa menjawab pertanyaan atau kuesioner yang nanti saya akan tanyakan di akhir perkuliahan. Itu bedanya. Kalau di kampus atau di kelas atau di ruang tatap muka, maka tidak ada seperti itu. Saya rasa ini cukup inilah ya, karena saya berasa ngomong sendiri. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu masuk keluar terus posisinya juga tidak dihidupkan videonya, saya juga tidak tahu apakah mendengar materi yang saya sampaikan secara lengkap dari awal sampai akhir. Ya, oke. Slide pertama saya lihat di sini Pak Malik belum menghidupkan videonya. Iya, silakan dihidupkan videonya terlebih dahulu. Jangan buka aplikasi yang lain dulu, jadi wajahnya jadi muncul gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak muncul posisinya lagi entah lagi buka aplikasi yang lain gitu. Oke, ya, Pak Sarul kenapa mengangkat tangannya? Ya. Pak Zikra Hanim, saya tahu mungkin lagi masih dihidupkan, padahal saya sudah matiin ya. Mohon maaf. Nanti saya akan izinkan untuk menghidupkan videonya. Ya, oke. Berarti inilah ya yang mau didokumentasikan. Siap-siap Bapak Ibu senyum semua. 1, 2, 3. Slide pertama. Iya. Saya pindahkan terlebih dahulu. Oh, ternyata Ibu Zikra ya. Nama ibu-ibu ternyata. Oke, slide selanjutnya. Siap-siap. Pokoknya standby aja ya. 1, 2, 3. Saya lihat di sini Pak Malik tetap menutup. Oke, ya, selesai. Iya.
Nanti saya akan kirimkan di grup hasilnya. Foto. Oke. Kita mulai ya. Sepertinya tadi yang sudah saya sampaikan, pada awalnya saya mau menunjukkan hukum Newton 1, 2, dan 3 dalam bentuk kehidupan sehari-hari, dalam bentuk video, tapi ternyata tidak bisa muncul di sini ya. Saya langsung saja kalau begitu ke... Oh, ini kelihatan nggak? Saya ngidupin ini. Participant can now see your screen. Ini terlihat? Ini kelihatan? Kasih jempol aja kalau misalnya nggak bisa bersuara. Oh, sepertinya nggak kelihatan juga ya. Nggak muncul. Oke, sepertinya ada masalah. Iya. Apakah tadi terlihat? Videonya tetap tidak terlihat. Aduh, saya belum mau menyerah ini. Tadi sempat terlihat, Bu, tapi ini hilang lagi. Oh, oke, I see. Tadi loading aja, Bu. Oke. Berarti ini terlihat ya. Nah, ini keluar, Bu. Jalan. Terlihat. Sepertinya suara di ruangan itu sekali. Iya. Saya di ruangan sendiri, Pak, tapi bergabung dengan ruangan yang lainnya. Ya, kita lihat ya di sini ada hukum Newton 1 di mana semua benda dalam keadaan diam dan tidak diganggu, artinya gaya sama dengan 0. Ya, jika gaya atau resultan yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0, maka benda akan tetap diam atau tetap bergerak lurus beraturan, di mana sigma F sama dengan 0. Dan hukum Newton kedua, ini terlihat bahwa seseorang sedang mendorong meja atau kursi. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda tidak sama dengan 0, maka benda akan mengalami percepatan yang arahnya sama dengan arah resultan gaya, di mana F sama dengan massa dikali percepatan. Dan hukum Newton ketiga, ini terlihat seseorang sedang memegang bola lalu memantulkan ke lantai. Seperti kita sudah ketahui bahwa jika gaya pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan mengerjakan gaya yang sama besar pada benda pertama dengan arah yang berlawanan, di mana ada aksi dan reaksi. Ini tambahan untuk hukum gravitasi, di mana ketika seseorang sedang memegang satu benda lalu terjatuh, dan jika dua benda M1 dan M2 terpisah sejauh F, maka benda akan bekerja gaya tarik menarik yang besarnya sebanding dengan hasil kali kedua massa itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat. Itulah mengenai gaya hukum Newton 1, 2, dan 3. Oke. Ini kita beberapa eksperimen nanti saya akan tampilkan kembali pada saat tatap muka. Nah, ini setidaknya Bapak Ibu agak refresh sedikit ketika melihat aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi yang simulasi dari beberapa gambar atau animasi yang kemarin saya tampilkan itu kira-kira kalau dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu gerak harmonik sederhana. Kelihatan slide yang mau saya tampilkan? Kelihatan. Ya. Oke. Jelas kelihatan. Ya. Baik, materi yang ketiga ini itu mengenai gerak harmonik sederhana. Kita ketahui dulu apa itu pegas. Nah, ini yang akan ada hubungannya dengan gerak harmonik sederhana.
Jadi pegas itu merupakan suatu benda yang sering kali kita jumpai dalam berbagai aplikasi. Dari saklar inilah hingga sistem menjadi suspensi kendaraan. Jadi pegas ini sangat berguna karena memiliki kemampuan untuk direntang dan ditekan. Lihat pada gambar berikut, ketika direntang, maka dia akan kembali ke tempatnya semula. Inilah yang dikatakan dengan pegas. Dan ada hubungannya dengan gerak harmonik sederhana. Ini sudah saya kirim juga di grup ya, Bapak Ibu. Apa sih kaitannya? Nah, inilah ketika sudah kita kaitkan dengan gerak harmonik sederhana. Jadi ada gaya pemulih pada pegas, sehingga di mana gaya itu kita... Oke, sepertinya Bu Zikra, saya harus matiin dulu ya. Maaf, saya akan matikan semua dan tidak mengizinkan untuk menghidupkan. Ya, biar saya bisa konsentrasi. Karena kalau sudah saya terganggu dengan suara, saya sudah pecah konsentrasi. Saya mau bingung mau ngomong apa gitu. Iya, saya hidupkan lagi screen savernya. Oke. Nah, di gaya pemulih pada pegas ini, maka yang kita lihat ada konstanta pegas dalam satuan Newton per meter dengan simpangan yang dijadikan satuan meter. Nah, inilah kalau misalnya kita mengetahui soal yang seperti ini, maka kita menggunakan rumus ini. Di mana kalau lawannya atau dari notasi skalarnya, dia lawannya adalah notasi vektornya. Saya tidak akan berbicara lebih detail mengenai rumus ini. Intinya yang dipelajari di gerak harmonik sederhana berkaitan dengan pegas dan memiliki gaya pemulih pada pegas. Itu saja sebenarnya. Kalau masalah soal, seperti saya sampaikan sebelumnya, lebih berkaitan dengan hitung-hitungan sebenarnya. Kalau rumus, saya tidak akan pernah jauh dari apa yang sudah saya sampaikan. Oke, selanjutnya. Nah, kalau kita lihat, kalau tadi ada pada pegas, satunya pada ayunan bandul sederhana. Nanti akan saya tunjukkan video bandul sederhana, di mana kalau ada massa dikali dengan gravitasi, maka dia berkaitan dengan sin theta atau sudut dari pantulan atau ayunan bandul sederhana itu. Itu aja, rumus ini aja sih sebenarnya. Kalau misalnya diketahui massa berapa kilo dengan gravitasi 10 meter per second kuadrat, tentukan dengan sudut tetanya itu 30 derajat, sin theta itu biasanya setengah, kalikan saja berapa nilainya, maka yang didapatkan adalah gayanya atau dalam bentuk Newton. Itu aja sebenarnya. Nah, ini ketika pegas direntangkan, maka pegas tersebut akan bergetar satu kali getaran, digambarkan seperti ini. Bayangkan jika kita tidak menggunakan pegas, baik di kehidupan sehari-hari, misalnya di kita menggunakan kendaraan, terus tidak menggunakan sobrekes ya, atau istilahnya itu sobrekes ya untuk ini. Nah, itu ketika kita tidak menggunakan itu, maka yang terjadi ketika kena tabrakan atau berhubungan dengan jalan yang berlubang, maka itu akan terasa sekali. Gitu. Inilah yang salah satunya ketika kita berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, maka pegas itu kaitannya dengan gerak harmonik sederhana. Nah, ini rumus lain lagi. Saya cuma menyampaikan rumusnya saja. Kalaupun nanti masuk rumus ini, nanti kita akan coba contoh soal, tapi belum di online ya. Contoh soalnya nanti kita bahas di offline saja, karena kalau dikerjakan di online itu nanti enggak ini. Saya akan menyampaikan teori terlebih dahulu. Jadi periode dan frekuensi itu berbeda. Salah satunya satu sama lainnya itu berbeda, di mana periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali bolak-balik, satu kali gerak bolak-balik. Sedangkan frekuensi itu adalah banyaknya getaran yang dilakukan dalam waktu 1 detik. Jadi kalau frekuensi itu berkaitan dengan banyaknya getaran, tapi kalau periode itu berkaitan dengan waktu yang diperlukan. Itu aja. Jadi ketika ditanya ada nilai periode itu ininya dalam bentuk T, ya, sedangkan frekuensi itu disimbolkan dengan F, gitu ya.
Ini juga sama, M untuk pegas yang memiliki konstanta gaya K yang bergetar karena adanya beban bermassa M, maka periode getarnya dikategorikan dengan 2pi di akar massa dibagi dengan konstanta dari yang sudah ditentukan tadi, konstanta pegas ya. Nah, kalau untuk pada ayunan bandul, maka dia akan berhubungan dengan tali. Jadi panjang talinya itu nanti disimbolkan dengan huruf L. Dan gravitasi itu aslinya 9,8 meter per second kuadrat atau dibulatkan 10 meter per second kuadrat. Itu saya lihat sudah ada mulai pegang-pegang kepala ya, sudah mulai pusing sepertinya. Siapkan makanan dan minumnya di sampingnya biar nggak mual. Baik, selanjutnya tadi sudah saya sampaikan terkait periode dan frekuensi ya, bahwa di mana nanti K itu adalah konstanta pegas dalam satuan Newton per meter dan M itu adalah massa dalam satuan kilo. Dan begitu juga dengan periodik ya, nanti ketemu dengan rumus yang tinggal dibalik saja karena tadi kan 1 dibagi dengan T. Nah, gitu. Ini kan didapatlah seperti ini rumusnya. Nanti saya akan jelaskan pada saat offline ya. Ini aja, sekilas aja. Baik, simpangan gerak harmonik pada suatu titik merupakan jarak titik tersebut ke titik yang seimbang. Jadi yang kita lihat adalah adanya simpangan gerak harmonik yang berkaitan dengan luas dari nilai simpangan gerak harmonik itu dalam satuan meter, lalu amplitude dalam satuan meter juga, dan kecepatan sudut dalam bentuk radius atau per second ya. Kalau periode getaran itu juga second, dan frekuensi getaran itu dalam bentuk hertz. Kalau di sini nggak ada ininya ya, jadi kita hanya menentukan periode dan waktu saja. Terus ini ya. Nah ini sekilas tentang grafik sinus ayunan pegas ya. Ya berkaitan gerak harmonik sederhana, simple harmonic motion ya. Berkaitan dengan radiusnya, berapa putaran radius dari gerak harmonik sederhana ini ya. Nah ini berkaitan dengan kecepatan. Disimbolkan dengan huruf P. Jika simpangan menunjukkan posisi suatu benda, maka kecepatan itu merupakan turunan pertama dari posisi di mana turunan dari simpangan dy tadi, d itu adalah derivatif itu adalah turunan dibagi dengan dt atau turunan dari waktu. Sehingga kita dapatkan, maka dapatlah seperti ini. Nah, ini ada di video ya, kenapa bisa dapat seperti ini. Ya, masuk. Iya, silakan. Ke siapa? Oh, di sebelah sana TU. Iya, sudah pindah. Oke, sama-sama. Oke, mohon maaf Bapak Ibu ya. Lanjut lagi. Nah, percepatan itu akan kaitan juga. Tadi kecepatan, ini percepatan. Berkaitan dengan rumus yang tadi juga. Jika simpangan menunjukkan posisi suatu benda, maka kecepatan merupakan turunan pertama dari kecepatan terhadap waktu. Jika ketemu rumus ini, maka kita tinggal masukkan saja nilai radiusnya berapa, lalu dikalikan dengan simpangannya berapa. Cukup ini yang kita pakai, ya. Oke. Ini juga saya lewatkan saja. Ini juga sama ketika energi berkaitan dengan gerak harmonik sederhana. Energi kinetik benda yang melakukan gerak harmonik sederhana, misalnya itu pegas. Di sini kita lihat EK. EK itu energi kinetik. Di mana setengah dikali dengan massa, dikali dengan kecepatan, dipangkatkan 2. Kalau dikonversikan lagi nilai V-nya ini, kita tinggal masukkan rumus yang sebelumnya, yaitu radiusnya atau omega kuadrat dikali dengan A kuadrat besar, cos kuadrat kali dengan omega dikali dengan waktu. Tapi kalau kita ringkaskan, karena K itu sama dengan massa dikali dengan omega kuadrat ini, maka kita tinggal masukkan saja nilai K-nya. K ini kan di sini, dia tinggal masukkan saja K dikali dengan A ini. Ya. Ini sebenarnya untuk mahasiswa yang program studi fisika murni. Jadi paling tidak Bapak Ibu mengetahui informasi kenapa bisa dapat rumus seperti ini gitu ya. Walaupun saya yakin Bapak Ibu sudah dari tadi
apa dia nih ya, gitu. Tapi tidak masalah, perlahan, nggak apa-apa. Namanya menerima ilmu itu tidak serta-merta langsung bisa diterima dengan baik. Karena butuh proses dan kita sendiri harus sabar untuk bisa mengulang kembali. Gitu ya. Sama halnya dengan kita belajar yang baru dikenal. Gitu ya. Jadi jangan langsung mendiskreditkan bahwa saya tidak mungkin bisa. Saya tidak mungkin bisa menyelesaikan atau bahkan tidak mungkin bisa ikut serta mata kuliah ini gitu. Jangan serta-merta seperti itu berpikirnya. Karena jika Bapak Ibu sendiri berpikir seperti itu, maka apa yang saya sampaikan itu akan menjadi suatu buih di lautan, sia-sia gitu ya. Ya, perlahan ya. Jika ada kesulitan atau kurang dimengerti, kita bisa bahas bersama-sama. Ya. Ini beberapa contoh soal yang boleh nanti iseng-iseng coba diorak-arit di rumah ya. Walaupun saya tidak minta sekarang, paling tidak ternyata cara mencarinya seperti ini. Nah, ketika diketahui tentang simpangan berubah terhadap waktu sesuai dengan persamaannya, maka kita tinggal masukkan saja nilai Y, lalu ada nilai amplitudo dalam bentuk simbol amplitudo, frekuensi dan sebagainya. Ini boleh dicoret-coret, walaupun ini saya tidak paksakan untuk menjawab sebagai nilai tugasnya. Nanti tugasnya ada sendiri. Ini contoh soalnya ya. Nanti coba di ininya sendiri, coba dimaknai sendiri yang jelas. Ketika ada sebuah bola, ini akan berkaitan dengan rumus dari ujung pegas yang ada panjang dari tali tersebut sejauh 80 mm, lalu ditanya berapa periode pegas dan frekuensinya. Kalau periode kita jadikan satuan T, kalau frekuensi itu bentuk simbolnya F, T besar dan F. Jadi nilai T ini sebenarnya saya ini aja ya, pengantar aja ya. Tinggal masukkan saja nilainya. Kalau tadi 80 mm, kita jadikan dulu menjadi meter. K itu sama seperti massa, sama seperti gravitasi, mohon maaf. Itu nilainya 9,8. Nah, tinggal dimasukkan saja angkanya. Ini boleh pakai kalkulator langsung, tapi boleh kita tinggal masukkan nilainya. Nanti saya akan jelaskan panjang lebar di ini, karena saya tidak menggunakan tab untuk menjabarkan angka-angka ini, maka lebih baik nanti pada saat offline saja saya jelaskan di papan tulis. Oke, sedikit ini dulu, stop dulu tentang gerak harmonik. Saya akan tunjukkan video tentang gerak harmonik. Masuk keluar yang ini. Oke, ini adalah bagian dari gerak harmonik. Kita lihat video berikut ini. Ini salah satu karya video dari mahasiswa fisika ya. Ini salah satu contoh dari gerak harmonik sederhana tentang ayunan, di mana bentuk gerak harmonik sederhana tadi pegas ya. Lalu ada ayunan bandul yang berulang gitu ya. Ini sama seperti ayunan bandul berulang. Ini katrol yang berkaitan dengan massa dikali dengan percepatan, lalu kalau diturunkan menjadi D kuadrat kali X dan D kali T pangkat 2. Maka didapatkan rumus minus K kali X.
Ini cara penjabaran untuk rumusan turunan rumus ya. Nah, ini 1 kali getaran, 1 gerak harmonik. Ya, kelihatannya seperti sedang melihat detak jantung seseorang yang dalam sekarat ya, tapi sebenarnya ini bentuk frekuensi dalam 1 kali getaran. Ini amplitudo yang tadi saya sampaikan barusan ya, yang rumus tadi. Ya, ini turunan semua sebenarnya ketika mendapatkan hasil akhirnya rumus K bagi M atau K bagi M diakarkan dari nilai si amplitudo atau periode atau getaran frekuensi tadi. Dan hasil akhir itulah yang kita pakai sebagai rumus. Sebenarnya ini informasi saja supaya dari mana ini? Walaupun saya yakin Bapak Ibu akan merasa ini. Ini contoh lain ya, selain tadi ayunan. Ada beberapa macam bagian, ada gerak periodik yang ada di jam, gerak periodik yang ada di mistar ketika kita letakkan di atas meja, lalu kita pantulkan dengan 1 kali getaran. Lalu ada juga dari laba-laba, sarang laba-laba gitu ya. Terus ada yang dari mobil off-road, itu berkaitan dengan gerak periodik. Ini juga sama, mobil ya, mobil yang sedang berjalan, itu juga berkaitan dengan gerak periodik. Sama ya, yang listrik. Pesawat tempur, senar gitar. Oke. Oke, dari beberapa eksperimen tentang gerak harmonis sederhana tadi, sekilas juga saya entar. Oke. Kalau kemarin saya sempat ini ya sampaikan ini, ada hukum Newton saya mau menyampaikan tugas dulu sebelum saya ini stop dulu. Nanti Bapak Ibu silakan hidupkan saja video suaranya ketika ada yang mau dibahas. Jadi tadi kita bahas tentang gerak harmonik sederhana yang berkaitan beberapa kehidupan sehari-hari yang pernah kita temui. Ya. Nah, apakah di kelas C sudah saya sampaikan pengganti tugas UTS? Karena UTS saya tidak akan melakukan ujian, maka saya akan menggantikan dengan tugas yang komponennya sama nilainya dengan UTS. Ini sudah bisa dihidupkan? Oke, Pak Budi, silakan Pak Budi. Belum, Bu. Belum disampaikan. Ya. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, komponen yang sudah saya jelaskan awal pernah kalau nggak salah ya kuis, ada UTS, ada US. Nah, kalau kuis itu saya akan gantikan dengan keaktifan selama di kelas dan kehadiran selama kuliah baik online maupun offline. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ujian tertulis nanti untuk UTS karena saya akan minta Bapak Ibu untuk mengerjakan tugas saja pengganti UTS. Pak Sumarji? Ya, Bu, siap. Iya, baru masuk ya. Ya, Bu. Iya, oke. Ya, semoga aja ini ya tersampaikan. Ini nggak enaknya kalau via Zoom atau online kalau mengikutin setengah-setengah, jadi informasinya juga dapat setengah. Oke, balik lagi. Tadi beberapa aplikasi yang saya tunjukkan di video, meskipun videonya ada yang terlihat, ada yang mungkin
kelihatan sebentar dan sebagainya, Bapak Ibu bisa coba cari di YouTube juga kalau penasaran aplikasi yang ada di hukum Newton 1, 2, dan 3 beserta gerak harmonik sederhana juga boleh dilihat. Nah, kalaupun mau lihat lagi tugas-tugas contoh tugas teman-teman yang lain, itu boleh lihat di media sosial Fakultas Pertanian Unisti. Saya lihat ini sebenarnya tugas seperti ini sudah saya lakukan sudah beberapa tahun terakhir, karena kebetulan 2 tahun yang lalu itu kondisinya masih perkuliahan daring, otomatis tugas juga daring. Selain ada print out-nya. Nah, tugasnya itu sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu membuat aplikasi hukum Newton 1, 2, dan 3 dengan versi Bapak Ibu masing-masing. Tadi saya tunjukkan simulasi yang paling sederhana mengenai hukum Newton 1, 2, dan 3. Contohnya tadi ada kursi yang tetap diam, tetap diletakkan di atas meja atau dekat meja, dan tidak dilakukan ada pengaruh gaya dari luar, maka itu dikatakan hukum Newton pertama. Lalu ada hukum Newton kedua, ketika ada gaya dorong atau pengaruh gaya dari luar, maka kursi tersebut bergerak, dan itu ada kaitan dengan massa, lalu terjadi percepatan, lalu menghasilkan gaya Newton, hukum Newton yang kedua. Lalu yang ketiga itu berkaitan dengan hukum Newton yang ketiga, di mana ada aksi dan reaksi. Jadi Bapak Ibu semua melihat bahwa tadi ada bola yang dipantulkan, lalu dia setelah dilakukan aksi mendorong ke lantai, ada tekanan gaya dari satu sama lain, lalu terpantullah bola tersebut, maka ada reaksi dari aksi yang kita lakukan. Itulah yang dinamakan hukum Newton yang ketiga. Saya rasa lihat Bapak Ibu sekalian ini wajah-wajahnya kreatif semua. Saya lihat beberapa video yang ditampilkan oleh Bu Uri melalui handphonenya. Kreatif, tapi terutama untuk di bidang pertanian ya. Walaupun ini bidang fisika, artinya bukan, atau bahkan mungkin ada beberapa yang sesuatu asing bagi Bapak Ibu, karena sudah lama sekali tidak belajar fisika ya. Tapi tidak mengapa, karena saya tetap menilai usaha Bapak Ibu untuk mengerjakan tugas dengan baik. Dan lebih bagus lagi, punya kreativitas yang tinggi. Artinya konten yang dibuat, walaupun dikategorikan, iya betul sama dengan hukum Newton 1, 2, 3 gitu ya. Tapi sama persis, ya berarti belum ada kreativitas. So, ya. Kapan tugas ini akan dikumpulkan? Tugasnya sangat lama. Saya akan tunggu 2 minggu sebelum ujian semester. Kemungkinan ujian semester kita baru masuk 2 kali pertemuan ya, artinya masih ada 8 minggu atau 2 bulan lagi untuk mengerjakan tugas ini. Mau dibantu atau mengerjakan sendiri, artinya mengedit sendiri gitu ya. Kalau biasanya kalau Bapak Ibu yang hobi ini ngedit video, saya rasa ini bukan sesuatu hal yang susah. Tapi yang membuat konten isi konsepnya itu yang butuh kreativitas yang tinggi. Saya kasih contoh sedikit. Saya sempat tahun berapa itu, 2 tahun apa? Tahun 2019 ada mahasiswa reguler menampilkan video tentang hukum Newton 3 pada tanaman putri malu. Saya belum nyambung, oh maksudnya apa ya? Oh ternyata ada kaitan dengan aksi dan reaksi. Ketika putri malu tidak dilakukan gangguan, dibiarkan saja, maka dia dikategorikan dengan hukum Newton pertama. Itu tidak mengapa, sudah masuk dalam kreativitas gitu. Tapi kalau Bapak Ibu lakukan sendiri, dapat ide gara-gara Ibu Meci, ya berarti bukan kreativitas lagi karena sudah saya sampaikan gitu ya. Sejauh ini apakah cukup dimengerti untuk berkaitan dengan tugas hukum dinamika partikel atau hukum Newton 1, 2, dan 3? Ini tugasnya dibuat hukum Newton 1, 2, 3 juga ya, Bu? Iya, dalam satu video, Bapak. Durasinya saya sarankan jangan terlalu panjang. Mungkin 3 menit atau 2 menit lah ya. Itu kalau yang aktif di media sosial bisa lihat sendiri contohnya. Hukum Newton 1, 2, dan 3 saja. Untuk yang lain kan ada 9 materi ya. Nggak semua saya minta untuk aplikasi. Saya cuma minta 1, 2, 3 saja, hukum Newton saja yang ada di materi dinamika partikel. Nanti hitungan kita akan bahas secara offline. Ya, ada pertanyaan? Siapa tadi?
Ya, Bu. Ya, Pak Saifullah. Ya kan. Sumarji, Bu. Pak Sumarji, ya silakan Bapak. Mohon maaf, Bu, karena saya terlambat ikut. Ya. Saya belum tahu tugas persisnya apa untuk tugasnya, Bu. Oh, oke. Baik, saya ulang kembali pertama tugas yang akan dikerjakan. Jadi mungkin Pak Sumarji baru bergabung, maka dari itu bingung ya. Kok tiba-tiba saya masuk langsung ada tugas gitu ya. Padahal sebenarnya sudah mulai dari jam 11 tadi, Pak. Kayak saya bilang tadi, ada yang japri saya, Bu, sudah selesai dengan Bu Uri. Oke, saya hidupkan Zoom-nya. Ternyata saya nggak tahu kenapa terlambat, mungkin karena baru selesai atau gimana gitu ya. Jadi saya ulang kembali. Tadi kan sudah saya, nanti bolehlah kalau saya kirim di grup, saya memorinya nggak cukup, Pak. Jadi videonya boleh dicari di YouTube tentang hukum Newton 1, 2, dan 3. Kalau tadi yang saya tampilkan di Zoom itu mengenai aplikasi yang ada di kehidupan sehari-hari. Salah satunya hukum Newton 1 tentang meja kursi yang tidak diapa-apakan. Artinya benar-benar tidak ada gangguan dari luar. Itu dikategorikan hukum Newton pertama. Nah, hukum Newton kedua itu ada hubungannya dengan pengaruh atau gaya dari luar. Contohnya tadi kursi yang didorong dengan sedemikian jaraknya, lumayan berapa meter tadi. Lalu di situ kursinya ada massa atau berat atau beban. Ketika didorong, beda halnya kita mendorong apa yang paling enteng ya. Mendorong kursi juga mungkin beda massa. Maka percepatannya akan berbeda. So, ya, gimana Pak Budi? Mendorong troli itu lebih ringan. Iya. Mendorong apa, Pak? Troli. Oh, troli. Oke. Berat, Bud. Menurut Pak Budi enteng ya. Menurut saya berat. Beda-beda tenaganya ya. Jadi yang jelas batu-batanya troli berat Pak Budi. Iya. Itu bisa, Pak. Itu bisa dijadikan salah satu aplikasi hukum Newton kedua ketika troli yang tidak dikasih beban, artinya tidak dikasih isi, dengan troli yang diberikan beban, misalnya dikasih isi dengan entah batu bata, entah pasir, entah apa. Itu yang artinya ada kaitannya dengan di mana F atau gaya dari hukum Newton tadi itu sama dengan massa dikali dengan percepatan. Nanti coba dilihat lagi lah di beberapa video. Nah, tadi yang hukum Newton ketiga, Pak Marji, itu berkaitan dengan aksi dan reaksi. Pak Marji pernah masuk kuliah dengan saya waktu tatap muka? Sudah, Bu. Oke, sudah. Jadi kalau masalah aksi dan reaksi kan itu dalam banget ya filosofinya. Jadi benar-benar saya rasa kreativitasnya lebih ini lagi. Kalau tadi yang ada di video itu berkaitan dengan bola basket ya. Ketika dipantulkan ke lantai, itu adalah aksi. Ketika aksi itu telah dilakukan, lalu terpantul kembali, maka itulah reaksi. Nah, itulah yang dikategorikan sebagai hukum Newton ketiga. Banyak sekali contoh aplikasi hukum Newton 1, 2, dan 3, tergantung Bapak Ibu memahami konsep ini dengan baik, dan akhirnya terkeluarlah ide yang apa yang mau ditunjukkan di konten tersebut. Videonya dikerjakan boleh bareng-bareng, tapi tetap produk atau hasil videonya masing-masing diposting di media sosial masing-masing. Tidak perlu dikirim ke WA saya atau japri saya, entah mau dia kirim secara ini, cukup diposting di media sosial masing-masing, entah mau punya Facebook, entah punya Instagram, atau mau saya rasa tapi sedikit sekali yang mau posting di YouTube, kalau ada boleh, tapi saya sulit mencarinya kalau nggak di tag gitu ya. Jadi mendingan di dua media sosial itu aja, di Facebook dan Instagram. Itu bisa lebih enak ngeceknya satu-satu. Tapi kalau di tag atau dimasukkan disisipkan Fakultas Pertanian Unisdi, ya. Misalnya Bapak Ibu memposting di Facebook, maka Bapak Ibu harus menambahkan
Fakultas Pertanian di situ di tag ya, di taut ya, di tag atau di taut supaya saya bisa membuka video Bapak Ibu sekalian untuk menilai ya, dan untuk mengecek juga seberapa banyak like atau komen dari teman-teman Bapak Ibu sekalian. Sebagai tujuan saya selain untuk menambah informasi terkait Fakultas Pertanian itu sendiri, selain itu pula Bapak Ibu bisa mengerti konsep yang mau dibuat. Saya rasa itu cukup cukup tidak terlalu memberatkan ya. Apalagi Bapak Ibu di sini sudah diberikan kemudahan karena perlu diketahui hanya Fakultas Pertanian yang melakukan kegiatan seperti ini perkuliahannya. Nanti yang pertama adalah tatap muka, lalu 2 minggu kemudian online dan sebagainya. Ada pertanyaan Pak Marji? Kalau di bidang pertanian ini kami kan biasanya menggunakan alat Alsintan, Bu ya. Iya. Itu salah satunya. Keren Pak. Tunjukkan bahwa Bapak memang orang pertanian yang akan berkaitan dengan hukum Newton 1, 2, 3 yaitu di dalam dinamika partikel. Nah, yang Bapak tanyakan yang mana? Kalau Pak? mungkin yang saya tanyakan kalau memakai Alsintan yang hukum Newton ketiga, Bu, berupa pantulan aksi dan reaksi tadi. Ya, Bapak sedang apa itu? Pantulan apa yang dipantulkan dari Alsintan itu? Aja. Sebentar Pak Rajo, sebentar ya. Ya, misalnya dari kita membajak tanah, Bu ya. Iya. Dari bajak tanah itu yang saya rasa itu adanya hukum Newton yang kedua. Ya, betul. Karena di situ ada beban, ada massa, Bu ya. Betul, Bapak. Dari tekanan bajak ke tanah. Tanah, iya, betul. Tapi kalau untuk yang hukum Newton ketiga, untuk aksi dan reaksi, itu kaitannya di mana, Bu, kalau kita memakai Alsintan? Nggak harus monoton ke Alsintan, Bapak. Jadi misalnya Bapak tuh mau ngambil untuk hukum Newton kedua. Lebih subur. Iya, siapa tadi yang ngomong beli subur? Jadi artinya kalau misalnya Bapak merasa bahwa kalau di Alsintan ini cuma ada hukum Newton kedua, hukum Newton ketiga nggak ada, jangan dipaksakan Bapak. Kalau misalnya di sekitar Bapak ada aksi dan reaksi, salah satunya tadi bola yang dipantulkan atau bahkan lagi main kasti, terus melempar ke arah dinding, atau bahkan tuh Bapak boleh lihat di YouTube tentang simulasi ketika balon dimasukkan di botol atau kayak pipet, lalu balon tersebut dilepaskan dan dibuat tali dari ujung satu ke ujung yang lain, dilepaskan isi dari udara balon tersebut, lalu dia terlepas dan mengecil. Itulah yang dinamakan aksi dan reaksi. Oke, saya akan tunjukkan ini sedikit ya, videonya yang tentang hukum Newton ketiga. Oke. Tadi bola ya, sekarang kursi, lalu dimasukkan dipasang tali satu sama lain. Oke, kita lihat hukum Newton ketiga dari aplikasi berikut. Ini ada dua, ada bahan, ada alat ya, ada tali layangan ini, ada balon, ada sedotan, ada gunting, ada karet, ada selotip, cara membuatnya, siapkan tali tersebut, lalu ulurkan tali secukupnya, lalu dipasangkan dari masing-masing bagian yang ada di kursi besi tersebut. Ya, terlebih dahulu.
terlebih dahulu digunting biar dapat titik satu dan titik lainnya. Iya. Dan ambil satu balon, lalu tiup balon tersebut dan ikat nanti ujung balon tersebut dengan karet, lalu diambil selotip secukupnya untuk ditempelkan di atas sedotan. Balon tersebut juga sama. Iya. Lalu dimasukkan tali layangan tadi ke dalam sedotan tersebut. Oh, tidak ini. Oh, iya. Masuk. Setelah dipasangkan dari ujung ke ujung di kursi yang memiliki jarak, ya, nggak usah jauh-jauh, sedikit saja jaraknya, lalu ikat di bagian ujung masing-masing. Dan sedotan yang menempel tadi juga ada dalam tali tersebut digantungkan. Ya, ikat lagi di bagian ujung selanjutnya. Dan setelah itu saatnya eksekusi. Di bagian ujung, siap-siap, geser ke balon bagian ujung, geser balon tersebut, dan dilepaskan karet ujung tempat mengeluarkan gas dari dalam balon tersebut. Saatnya eksekusi. 1, 2, 3. Iya. Diperlambat videonya. Slow motion. Nah. Oke. Iya. Jadi, oke, saya stop dulu. Balon meluncur ke itu, angin yang keluar dari balon putar itu memberikan reaksi, di mana mendorong balon ke arah sebaliknya, maka adanya aksi dan reaksi. Iya. Jadi begitu Bapak. Sama halnya saya sampaikan tadi berkaitan dengan tanaman putri malu. Ketika kita memegang putri malu, maka ada aksi dari diri kita dan putri malunya akan menutup daunnya. Itulah dinamakan hukum Newton ketiga, aksi dan reaksi. Sama juga halnya ketika Bapak memukul sesuatu, entah kepada manusia atau hewan, biasanya kan ada reaksi dari yang lawan kita. Misalnya kalau manusia pukul balik, kalau hewan menggigit kan. Nah itulah dikatakan hukum Newton ketiga. Jadi jangan dipaksakan, karena menurut saya nggak ada Bu di Alsintan. Saya mau gimana ini? Ya nggak apa-apa Pak, cari yang berhubungan dengan konsep hukum Newton ketiga. Yang penting dibuat dalam satu video yang sama, nggak terpisah-pisah. Oke, bisa dimengerti Bapak Sumarji? Siap, Bu. Ya, oke. Ada pertanyaan lainnya sebelum saya tutup, karena sudah azan juga jam 12, sesuai dengan saya sampaikan tadi, karena saya akan selesai 1 jam saja. Saya Bu, saya. Iya, Pak Raharjo, silakan. Ya. Kalau Kickstarter itu apakah termasuk suaranya ini ya, double. Tolong dimatiin salah satunya, dihilangkan dulu video audionya, jadi nggak terpantul. Ya. Kalau Kickstarter Bu, misal kita ngengkol motor. Starter motor. Iya. Iya. Setelah Bapak menghidupkan starter kan motor akan bergerak kan? Ya. Nah, itu berkaitan dengan hukum Newton 3. Di Alsintan itu ada hukum itu, karena mesin-mesin Alsintan ketika kita starter kan hidup. Iya, betul Bapak. Begini. Iya. Oke, terima kasih. Nah, Bapak konsep Bapak nanti dicontek loh sama yang lain. Apa ya, Pak? Saya tuh sebenarnya memancing Bapak Ibu. Saya rasa Bapak Ibu lebih ini ya, lebih berpengalaman untuk urusan konsep ya. Yang jelas teori atau konsep awalnya seperti ini yang saya sampaikan.
Bapak Ibu bisa berekspor apapun, entah Bapak Ibu sebagai orang pertanian, penyuluh, petani, atau pegawai bank, sekreatif mungkin, bisa jadi seorang YouTuber gitu kan, content creator dan sebagainya. Saya pengen lihat kenapa saya jadikan tugas, karena talent Bapak Ibu saya tidak tahu saat ini. Dengan adanya tugas-tugas seperti ini, oh ternyata Bapak ini bisa loh mengedit video, walaupun konsepnya belum benar misalnya. Oh ternyata Bapak ini kreatif loh, nyampe loh informasinya tentang konsep yang saya sampaikan. Walaupun edit videonya belum baik gitu misalnya. Tapi yang penting dari beberapa yang saya sampaikan tadi, itu dikumpul tugasnya, ada. Kalau nggak ada, ya jangan harap nanti setelah dapat nilai keluar di sidik di Bapak Ibu masing-masing, terus tiba-tiba menemui ke ruangan saya untuk minta perbaikan. Mohon maaf, karena Bapak Ibu sudah dikasih kesempatan untuk mengerjakan tugas ini dengan baik. Dan saya berusaha untuk memudahkan, jangan sampai Bapak Ibu ngerasa kayak dipersulit gitu ya. Padahal saya sudah mempermudah jalannya. Sekali lagi, informasi apapun yang saya sampaikan mohon untuk dibuka, mohon untuk dibaca. Karena kalau misalnya alasannya, Bu, saya tidak tahu informasi, Bu, saya tidak tahu apa-apa, atau Bu, saya tidak punya kuota, ya kita sama-sama harus saling mengerti gitu. Tugas kita ketika mengambil keputusan untuk kuliah, memang tidak seperti kuliah pada umumnya, tapi paling tidak Bapak Ibu menyelesaikan tugas komponen yang sudah diminta atau sudah dipenuhi gitu untuk masing-masing dosen. Tidak cuma ke saya sendiri ya. Ya, benar tadi Bapak, boleh dijadikan hukum Newton ketiga Pak Raharjo. Dari Alsintan tadi salah satunya, karena ada aksi dan reaksi. Ada lagi? Ini masih ada yang masuk ini. Oke, nggak apa-apa lah, saya arti dulu. Padahal sudah mau saya tutup ya. Ya, Pak Setiawan. Ya, silakan. Dan Pak Aditya. Oh, ini ada 2 nama ini. Saya ngabsennya gimana nih kalau satu tempat 2 nama ini? Nanti kita di terakhir itu lagi ya, screenshot lagi ya. Oke. Silakan Bapak. Ini tentang video terakhir tadi Bu, yang balon yang diberi angin terus meluncur. Itu termasuk hukum kedua Newton nggak Bu? Karena di hukum kedua Newton juga sebagai ada gaya, ada berat dan ada pergeseran Bu. Atau itu termasuk hukum kedua Newton juga atau enggak gitu? Oke. Sekarang saya balik pertanyaannya, Bapak. Menurut Bapak, di balon tadi ada berat nggak? Ada, Bu. Ada. Berat apa? Berat percepatan. Enggak. Kalau masanya sih, kalau ditimbang dengan timbangan biasa sih enggak ada berat, Bu. Tapi kalau ditimbang dengan yang lebih kecil lagi, itu mungkin ada beratnya, Bu. Bisa Bapak timbang beratnya, Bapak? Kalau timbangan emas mungkin ada, Bu, beratnya, Bu. Oke. Baik, saya akan jawab. Kalau kita melihat berat jenis, itu memang benar ada, Bapak. Karena dia gas. Tapi kalau dia berat padat atau berat massa, maka dia tidak masuk kategori hukum Newton kedua. Yang kita bahas ini adalah massa pada benda padat. Karena kita tahu ya, 3 benda itu ada benda padat, ada benda cair, ada benda gas. Nah, di sini kita berbicara massa atau berat benda, bukan berat jenis. Jadi berat jenis itu ada juga viskositas, tentang cairan yang memiliki kekentalan, misalnya pada minyak. Dengan air itu beda berat jenisnya. Nah, kita sedang berbicara tentang benda padat, terutama untuk berat massa benda padat. Maka dari itu belum atau tidak termasuk hukum Newton kedua. Nah, makanya hukum Newton kedua itu berkaitan dengan benda padat. Misalnya Bapak Ibu mengambil kertas, lalu Bapak Ibu jadiin bola, lalu letakkan di bagian wadah, lalu ditarik dengan kertas. Nah, itu banyak sekali contohnya.
ketika menarik secara cepat dengan menarik secara lambat itu masuk dengan hukum Newton kedua. Atau meletakkan koin di atas cangkir yang tertutup ya, terutama tertutup dilapisi dengan kertas biasa. Terus Bapak Ibu tarik koin secara cepat, kan ini di atasnya kertas, di atas cangkir ada airnya kertas, lalu diletakkan koin. Ditarik secara perlahan dengan ditarik secara cepat itu berbeda. Pada saat ditarik secara cepat, maka koin akan langsung terjatuh. Tapi secara lambat, maka dia akan ikut serta ke kertas tersebut. Bentar ya, ini ada di sini sebenarnya di video saya semua ada di sini. Jadi ini tentang hukum Newton kedua untuk masalah menaruh atau meletakkan kertas di atas wadah. Berat benda. Pergerakan berat benda ini. Iya, berkaitan dengan benda, berat benda. Ini kelereng ya. Saya kemarin beberapa ada yang pakai koin. Nah, itu benda yang ada di kelereng itu memiliki berat. Cepat. Nah, itu cepat ya. Nah, beda halnya nanti pada saat ditarik secara lambat. Sifat inersia mempertahankan kondisi kedudukan. Lalu nanti kalau dia membuat modalnya harus 50 juta. Nanti di sini ada modal kalau dari modalnya dia tidak ada modal sendiri. Kalau DP lah, kalau DP tadi lepas ya ada ini yang komponen dan komponen mau menanamkan modalnya berapa saja. Tapi kalau dia harus menyiapkan ini dulu. Ya kalau mau menyiapkan dokumennya itu kan keadaan cukup, dalam artian harus ya, itu baru mendapatkan ya. Oke. Wih, baru masuk semua ini. Oke. Oke, nggak apa-apa, baru masuk yang lain. Jadi begitu ya, Pak. Siapa tadi nanya ya? Lupa saya. Siapa yang nanya tadi ya? Yang berkaitan dengan balon tadi. Aditya. Pak Aditya. Oh, udah nggak ada di sini soalnya. Mana ya? Kabur dia, Bu. Kabur. Baik.
Jadi begitu ya Bapak, Ibu semuanya. Ternyata agroteknologi baru pada gabung pindah, nggak apa-apa. Saya anggap hadir ya, walaupun informasinya nanti saya ulang kembali pada saat tatap muka saja, karena saya bisa pastikan setelah ini masuk lagi juga ini juga, ya nggak apa-apa, saya anggap hadir aja, walaupun ini. Oke. Saya ulangin kembali yang baru bergabung. Inilah enaknya online ini. Kayak kaset rusak yang ngulang terus ya. Jadi ya mau gimana lagi ya, karena sudah jadi keputusan gitu ya untuk dibuat semi daring seperti ini. Nah, kalau kami ini ngikut aja lah hasil keputusan seperti apa ya, kita nanti bisa. Kalau misalnya masih kurang dimengerti, bolehlah nanti Bapak Ibu mau ngobrol dengan saya atau bahkan bertanya kepada teman-temannya. Saya rasakan di sini sudah cukup lama berapa kali pertemuan ya, lebih banyak pembahasan nanti bisa boleh gitu ya. Jadi sekali lagi yang baru datang atau baru masuk, bahwa mohon maaf saya matikan dulu ya. Saya hidupkan kembali jika diizinkan untuk ini ya. Jadi yang baru masuk, hukum Newton 1, 2, dan 3 kemarin memang saya sudah pernah tampilkan di animasi. Tapi saya juga tadi menampilkan video aplikasi dalam kehidupan sehari-hari di Zoom. Nanti Bapak Ibu yang baru bergabung boleh nanti coba dilihat di YouTube-nya masing-masing untuk mencari seperti apa hukum Newton 1, 2, dan 3 di aplikasi kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya ngerasa berat nyari di YouTube, boleh dibuka di Facebook, yaitu Fakultas Pertanian Unisti. Lihat nanti di ini di grup mahasiswa itu kan ada gambar ya, gambarnya itu ada tulisan media sosial masing-masing. Nah itu di berteman, nanti boleh dicari video-video yang berkaitan dengan fisika atau terutama hukum Newton 1, 2, dan 3. Hukum Newton 1, 2, dan 3 tadi itu Bapak Ibu kreativitaskan sendiri masing-masing. Boleh menyiplak bahasanya duplikasi sendiri boleh, atau punya kreativitas masing-masing. Tadi seperti Pak Sumarji, saya kerja di ini Pak Bu, ada tempat Alsintan di sini. Apakah bisa masuk dalam kategori aplikasi hukum Newton kedua ketika saya menggunakan alat berat misalnya gitu. Dan tadi Pak Rajo bilang, Bu, saya kalau misalnya ngidupin mesin pertanian itu kan bergerak. Nah, itu bisa dikategorikan hukum Newton ketiga? Bisa, karena ada aksi dan reaksi. Jadi, sekreativitas Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu ngerasa, aduh, kayaknya terlalu memaksakan deh kalau mau dikaitkan dengan Alsintan, boleh nggak misalnya saya mengambil aplikasi paling sederhana seperti tadi, menggunakan kursi, menggunakan bola, menggunakan meja ketika didorong, boleh silakan. Tapi ada penilaian tersendiri. Mau aplikasi sederhana kah? Jadi yang dinilai adalah pertama kreativitas. Jadi artinya kreativitas Bapak Ibu di situ sangat dituntut, walaupun nanti boleh misalnya saya punya konsep tapi yang ngerjain anak saya, boleh silakan. Banyak sekali tugas-tugasnya kemarin. Malah saya kaget, ini benar Bapak yang ngerjain. Kok bagus benar editornya gitu ya. Videonya enggak Bu, dibuatin anak. Ternyata anaknya memang hobi sebagai content creator, memang sudah biasa untuk mengupload dan mengedit video gitu. Enggak apa-apa, silakan. Asalkan itu memang konsep yang Bapak buat sendiri. Bila perlu, kalaupun enggak juga silakan. Yang penting intinya adalah dikumpulkan. Karena itu pengganti nilai UTS. Jadi saya tidak akan melakukan ujian tertulis UTS karena bisa dipastikan saya memberikan soal 5 atau 1 atau 10. Kalau Bapak Ibu, saya nggak bisa melarang Bapak Ibu untuk nggak boleh contekan, nggak boleh kerjasama, ya nggak bisa. Jadi salah satunya seperti ini. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Jadi yang baru bergabung, ini saya dari tadi mengadmin terus yang ada 1-2 orang nih dari tadi saya admin terus.
mungkin masuk terpental gitu ya. Inilah yang nggak enaknya kalau sudah berurusan dengan sinyal. Kalau ada jualannya, saya mau beli Pak sinyal itu. Tapi ternyata sinyal itu tidak ada jualannya. Itu yang menyebalkan kalau online ya. Jadi semoga dengan kondisi seperti ini video tidak bisa diaktifkan. Ya mungkin karena sinyal Bu Luciana. Karena kalau kita pakai sinyal beda provider, kadang-kadang ketika kita menghidupkan video, suara dari narasumber atau yang sedang berbicara itu nggak kedengeran. Biasanya lebih baik dimatikan. Mungkin itu ya Bapak Ibu, karena saya rasa sangat lelah sekali kalau online tuh ngomong sendiri. Kalau di kelas saya bisa berekspor, saya bisa tanya jawab, saya bisa lebih lagi ngeliatin gawe Bapak Ibu, yang apalagi yang biasanya kalau jam-jam segini kan jam-jam rentan ya. Paling senang saya kalau ngeliatin Bapak Ibu matanya merah gitu ya. Karena ngantuk. Tapi kayaknya saya nggak tahu nih. Saya lihat beberapa nih ada yang ngidupin video, ada enggak. Ada yang cuman ruangannya saja, orangnya nggak tahu kemana. Pak Suwandi nih. Terus videonya ada nama saja, nggak ada videonya. Ya saya rasa mungkin tadi seperti tadi ya, sinyal bermasalah dan sebagainya gitu ya. Jadi perlu diketahui yang baru bergabung, mohon maaf sekali saya memulai jam 11. Tadi ada yang bilang, sudah selesai Bu? Ya sudah, akhirnya saya buka Zoom jam 11 ya. Intinya adalah tadi mengenai gerak harmonik sederhana. Materinya juga sudah saya sampaikan di grup WA, fisika ya. Terus kalau masalah video gerak harmonik sederhana, nanti saya akan coba untuk tampilkan kembali pada saat kuliah tatap muka. Ya. Nah, itu lebih enak gitu ya. Jadi saya melihat Bapak Ibu semua di sini ada yang sambil-sambil nih, entah sambil kondangan ya, entah sambil di kantor atau di lapangan, saya nggak tahu ini. Yang kayak Pak Andes, Pak Indra, Pak Fernando, Akmal, Bu Luciana ya karena tadi katanya nggak bisa dimunculkan, videonya nggak bisa dihidupkan. Oh ya, Pak Joko hadir. Oke, hadir. Bu Meci, saya dari kelas 1 baru selesai kelas Bu Uri. Iya, oke, nggak apa-apa, Pak, Bu. Oke, saya mau ngambil dokumentasi. Inilah yang nanti akan menjadi aksen saya. Walaupun sebenarnya biasanya saya juga pakai Google Form ya. Tapi kadang-kadang Google Form ini gini, Bapak Ibu. Ngisi Google Form, tapi nggak muncul di Zoom-nya gitu. Ya, jadi saya ngambil ini aja absennya karena kan nggak tiap minggu juga ya, nggak tiap pertemuan, cuma sesekali aja. Oke, slide ini ada 3, saya lihat ada 62 orang di grup ini karena digabung ya. Untuk slide pertama silakan dihidupkan, pokoknya meskipun Bapak Ibu ngerasa apa saya slide 1, slide 2 gitu, pokoknya hidupin aja ya. Terus agak ditahan sedikit senyumnya biar bagus, sedikit saya posting nanti ya untuk absen. Standby 1, 2, 3. Senyum. Oke, untuk slide selanjutnya saya pindahkan dulu. Ini slide pagi tadi dengan slide terakhir itu beda ya fotonya nanti. Jadi kalau misalnya loh kok saya nggak ada di ini. Ya, ternyata baru masuk. Gitu. Oke, slide selanjutnya. Siap-siap. Tetap senyum, ditahan senyuman. 1, 2, 3. Oke. Ya, saya lihat ini wajah-wajah asing semua ini. Apakah ada yang baru bergabung, mahasiswa baru ya? Karena kelas C ini banyak sekali ternyata ininya jumlahnya. Oke, slide terakhir. Kalau di Zoom tuh gitu Bapak Ibu, kalau misalnya foto nggak dibuka, kemungkinan belum mandi, kemungkinan belum pakai jilbab kalau ibu-ibu atau mbak-mbak gitu ya, atau bahkan lagi ngurusin anak atau lagi rempong gitu. Karena saya suka ngerasa Zoom tuh memang ya masing-masing kita tuh kadang-kadang ini ya merasa bahwa ilmunya kalau standby terus pegel gitu ya, duduk kayak gini tuh pegel. Saya dari pagi tadi ngajar di mata kuliah yang berbeda gitu. Tadi Bu Sri tadi udah masuk, tapi bukan mata kuliah fisika, mata kuliah yang lain. Jadi itu ya, saya ringkas kembali.
Tadi saya menyampaikan gerakan harmoni sederhana yang berkaitan dengan pegas, berkaitan dengan ayunan bandul, berkaitan dengan ayunan bayi atau ayunan anak-anak tadi yang saya tampilkan di video. Terus saya juga menyampaikan bagaimana hukum Newton 1, 2, dan 3 untuk aplikasi di kehidupan sehari-hari. Dan saya juga menampilkan beberapa rumus yang ada di gerakan harmoni sederhana. Nanti saya akan ulang kembali di kuliah tatap muka. Sejauh ini yang baru bergabung, apakah cukup dimengerti yang saya sampaikan? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak Asep dan Pak Raharjo. Apa sih yang nggak buat mahasiswa kelas C lah? Ya, ya, saya berusaha untuk mengkondisikan masing-masing dari kita. Yang penting semua jalan ya. Nggak ada? Oke. Oh iya, saya lupa mengizinkan Bapak Ibu untuk menghidupkan video. Mohon maaf. Saya lupa, mohon maaf. Kok dari tadi, makanya saya pikir, kok dari tadi chatting terus, kok nggak ada yang hidupin audionya. Ternyata saya nggak izinkan ya, makanya nggak bisa dihidupkan. Ya silakan. Ada yang bisa disampaikan? Iya Pak Budi, silakan. Ya Pak Budi, silakan Pak Budi. Pak Budi apa Pak Syaifullah nih? Saiful. Oh, silakan Pak Saiful. Ini Bu, tadi kan tugasnya membuat video hukum Newton 1, 2, dan 3. Iya, betul. Itu apakah masing-masing video satu atau satu aja gitu? Gimana itu Bapak? Aja. Agak terpotong tadi suaranya. Ini kan tugasnya membuat video hukum Newton 1, 2, dan 3. Iya, betul. Nah, terus kan apakah videonya itu masing-masing satu atau satu saja? Oh, jadi gini Bapak, kita kan ada sekitar 70 orang ya. Artinya Bapak Ibu semua membuat video jadiin satu. Kayak tadi, video hukum Newton 1. Buat durasinya sependek mungkin, entah mau dipercepat atau apa. Lalu lanjut ke hukum Newton 2. Lalu lanjut ke hukum Newton ketiga. Jangan lupa tulis nama Bapak Ibu. Kalau nggak ada NIM nanti aja. Nanti kalau ada NIM nanti dibuatkan atau disematkan. Dan jangan lupa saya sebagai dosen pengampu untuk mata kuliah fisika. Artinya satu orang satu kesatuan video yang isinya ada hukum Newton 1, 2, dan 3. Kenapa saya biarkan seperti itu? Yang pertama, saya pengen Facebook atau Instagram, media sosial yang di-tag oleh mahasiswa itu ramai. Jadi orang akan melihat, oh ternyata mahasiswanya ada loh Fakultas Pertanian Unisri ini gitu. Jadi mungkin akan berpikir, wah Bu, banyak banget jadi nanti yang di-tag. Enggak, saya kan nggak memposting, nggak mengupload lewat medsos, tapi Bapak Ibu semua yang akan mengupload di media sosial masing-masing, lalu di-tag ke Fakultas Pertanian Unisri. Baik Instagram maupun Facebook. Begitu Bapak Saifullah. Iya. Ya. Contohnya ada Bapak, boleh dilihat nanti di media sosial Instagram, itu yang lebih enak dibuka satu persatu. Kalau yang di Facebook agak harus nyari lebih lama lagi karena sudah banyak postingan. Nanti akan jelas. Karena waktunya masih lama, boleh nih dari sekarang konsepnya mau gimana. Jangan sampai teman samping tahu ya Bapak Ibu. Jadi kejutan. Oh iya ya ternyata ini bisa masuk konsep ini ya kayak gitu. Ya. Jadi kalau dalam istilah kalau orang melakukan penelitian itu nanti dulu cerita panjang lebarnya. Nanti setelah dapat hasil, setelah presentasi, baru deh ini orang akan terkesima. Wih, keren banget konsepnya. Ya. Biar anaknya tahu kalau bapaknya sudah betul sekali Bapak. Jadi biar anaknya juga bangga Pak. Oh Bapak aku lah kuliah di sini ya. Iya, salah satu promosi untuk Fakultas Pertanian juga. Jadi keren-keren loh konsep-konsepnya mahasiswa pertanian walaupun kelas C gitu. Saya lihat beberapa komen support terutama ya untuk Bapak Ibu yang masih bersemangat kuliah, walaupun kalau istilahnya aku lah tua Bu, nak kuliah bel lagi Mak Mano. Ya, tapi paling tidak Bapak Ibu punya kemauan untuk mengerjakan tugas. Ibu izin tadi kumpulnya kapan Bu? Oh iya, Pak Prasetya baru bergabung ya. Iya. Saya ulang kembali, tugasnya atau mengupload videonya boleh
kapanpun sampai titik 2 minggu menjelang ujian semester. Artinya ada 8 minggu lagi ke depan untuk bisa mempersiapkan semuanya. Dan pastinya kalau misalnya Bapak Ibu, saya sudah deadline-nya sudah saya tanggal 20 misalnya. Ternyata Bapak Ibu belum ngumpul di tanggal 20. Terus belum diupload maksudnya. Terus Bapak Ibu laporan ke saya, Bu, saya tuh sudah upload. Ternyata saya cek videonya tertanggal 22 misalnya. Maka artinya tetap saya terima, tetap saya nilai, cuman berbeda nilainya ketika ngumpulnya tepat waktu. Gitu. Oke, Pak Prasetya. Ya. Ibu, durasinya? Durasinya cukup untuk IGTV kalau memang kelebihan dari 1 menit. Kalau Instagram itu kan 1 menit ya, 1 slide. Tapi kalau IGTV bisa sampai berapa menit. Kalau Facebook saya rasa mungkin lebih banyak waktunya, nggak apa-apa kalau nggak ini. Saya harap nggak terlalu berat, 5 menit lah paling maksimal. Gitu. Kalau bisa jangan sampai 5 menit biar orang ngelihatnya juga nggak terlalu lama gitu ya. Oke. Sambil dijelasin itu Bu videonya. Kalau dijelasin ada beberapa yang mau masukkan suara dia, ada juga yang memunculkan ketika dia menampilkan, misalnya dia sedang melakukan hukum Newton 1 seperti ini pada saat. Yang penting Bapak Ibu ngerasa nyaman pada saat ditampilin aja. Cuman Bapak Ibu paling enggak ada wajah Bapak Ibu dalam video itu. Boleh kayak tadi dibuat tulisan boleh. Dibuat pada saat ngejelasin dengan voice aja tanpa wajahnya Bapak Ibu boleh. Intinya gini Bapak Ibu, yang penting konsepnya dapet, kreativitasnya ada, pastinya ngumpul. Kalau nggak ngumpul nggak ada nilai, itu aja. Ya. Nanti bedanya nanti ketika saya memberikan soal hitung-hitungan, Bapak Ibu tidak boleh mencontek satu sama lain, kan tambah pening kan? Nah itu jangan pening-pening. Yang pusing-pusing, yang penting Bapak Ibu dapat konsep dan sesuai yang saya sampaikan itu sesuai gitu. Malah ada yang nggak sesuai konsep pasti saya nilai. Iya, ada yang nggak. Saya sudah berapa kali berbuih-buih ngulang ngomongin hukum itu 1, 2, 3 itu sampai ngelotok kering kalau istilahnya. Masih juga nggak nyambung pas buat videonya. Ya udah saya nilai aja. Mau gimana lagi gitu ya? Namanya udah memaksimalkan. Iya, Ibu Yuyun, silakan. Ini kan video ya, Bu. Yang saya mau tanyakan bentuk videonya karena kami tadi masuknya baru. Videonya itu natural atau kita bentuk dalam bentuk animasi? Oh, saya melihatnya pertama dinilai dari konsep. Kedua, kreativitas. Kalau Bu Yuyun bisa membuat animasi, itu berarti masuk kreativitas. Atau bahkan misalnya alami, ya kreativitasnya segitu. Gitu. Yang penting 2 komponen itu masuk. Kenapa Mbak Putri dan Diki berdua itu sepertinya? Kalau Zoom berdua ini absennya bagi 2, bagaimana ya? Iya, nggak apa-apa. Yang penting masuk di absen pada saat di foto tadi ya. Nah, yang bingung ini apa ya? Nanti yang baru masuk, keluar masuk ini masuk atau enggak di foto tadi saya nggak tahu ya. Ya, nanti saya cek lagi aja. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup, udah 12:30, lewat dari jam 12. Iya. Ibu Sri Subarti dari tadi bolak-balik masuk keluar. Ya, Bu Yuyun kenapa? Tolong di-share ininya, Bu. Kan kita harus ngetek di Oh iya. Ibu Yuyun masuk grup mahasiswa nggak? Masuk. Nah, di situ ada ikonnya, ada foto kan. Nah, di foto itu ada medsos kita. Fakultas Pertanian Unisti untuk Facebook. Kalau Instagram Faperta_Unisti. Hujan Bu, nggak kedengaran lagi. Iya Bapak. Ntar lagi tutup kok Pak, tenang aja. Pak Hari Kurniawan, kenapa angkat tangan?
Sini baru hujan juga, Bu. Baru Iya, redam. sama. Enggak hujan kalau di kampus. Ya nggak apa-apa. Sebisanya aja lah ya, karena saya juga sangat tahu sekali kalau masalah sinyal. Hujan sinyal. Nah, sudahlah. Selesai urusan. Iya, aja kasih jempol Pak Hari Kurniawan. Dari tadi mulai angkat tangan sampai angkat jempol ya. Tahu video gawe, tidak di depan videonya nih. Oke. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan saja pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Saya matiin dulu rekamannya.